Nyatakanlah dan Oke, insya Allah kita masuk ke surah berikutnya yaitu adalah surah Al-Insyirah. Al-Insyirah sering juga disebut sebagai surah Asy-Syahr yang bermakna artinya kelapangan dada. Surat ini adalah surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah. Bagaimana yang telah berlalu ya di awal-awal tafsir surah Ad-Duha dijelaskan bahwa surah Ad-Duha sama Al-Insyirah ini memiliki keterkaitan, yaitu sama-sama membahas mengenai nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada ulama Qurra yang eh, berpendapat bahwa sebetulnya surah Ad-Duha sama surah Al-Insyirah ini tergabung dalam satu surah. Ya, gitu. Jadi karena saking saking terkaitnya gitu. Ya. Kalau diperhatikan lebih lanjut, di surah Al-Duha berbicara tentang nikmat-nikmat yang zahir, yang nampak terlihat dalam diri Rasulullah SAW. Sedangkan Al-Insyirah cenderung berbicara mengenai nikmat-nikmat yang bersifat maknawi, berupa semangat, kelapangan dada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, surah Al-Insyirah diturunkan untuk mengingatkan beliau akan nikmat Allah berupa kelapangan dada sehingga beliau bisa bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan, godaan-godaan dan tantangan-tantangan dalam medan dakwah. Nah, di ayat pertama Allah memulai dengan kata Alam nashrah laka sadrak. Alam, bukankah nasroh tuh melapangkan laka bagimu sodorok itu dadamu. Diambil dari kata sudur dan ka itu artinya kamu, ya. Alam nasroh laka sadrak. Alam nasroh laka sadrak. Alam nasroh laka sadrak. Bukankah alam nasroh kami telah melapangkan laka bagimu sodarak dadamu. Alam nasroh laka sodarak. Jadi Allah lah yang telah menjadikan dada Nabi Muhammad SAW ini lapang. Sehingga Rasulullah ini diberikan kelembutan, ketegaran, kesabaran dalam menghadapi segala ujian yang beliau hadapi dalam dakwah. Oleh karena itu, ya, kita jumpai pada diri Nabi Muhammad SAW ini tertanam akhlak mulia yang sangat menakjubkan. Hal ini karena qadarullah dada Nabi Muhammad SAW ini telah dilapangkan oleh Allah. Jadi walaupun Rasulullah ini dibully habis-habisan, diberi gelaran buruk, dikatain pendusta, dikatain penyihir, dikatain penyair gila, dikatain orang tersihir, dikatain orang murtad dari adat nenek moyangnya, tetapi semua itu tuh bisa dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dengan lapang dada. Ya. Inilah bekal utama seorang dai ketika berkecimpung dalam medan dakwah. Senantiasa berhias dengan akhlak mulia dan selalu berusaha melapangkan dadanya. Sehingga seorang dai yang berkecimpung dalam amar ma'ruf nahi munkar pasti akan mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Nggak cuma dai, tapi kita juga, kita semuanya orang biasa sekalipun, tidak ada orang yang 100% disukai sama semua orang. 100% disukai, nggak ada. Nggak ada. Pasti sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya level akhlak seseorang, itu tetap aja masih ada yang nggak suka sama dia. Ya, gitu. Makanya sebetulnya adalah kadang-kadang, nih, balik lagi kayak tempo hari kayaknya saya pernah sampaikan, kadang-kadang yang masalah itu kalau kita tiba-tiba jadi sakit hati atau baper sama perkataan orang, yang masalah sebetulnya kemungkinan besar bukan dari perkataan dari orang yang kita anggap menyinggung kita. Kadang-kadang kemungkinan besar mungkin mungkin si orang itu tidak bermaksud untuk menyinggung kita.
Cuman kata-katanya itu tidak tepat saat hati kita tuh juga lagi berantakan. Ya, bagaimana kalau misalkan eh, kebayang nggak sih kalau misalkan tiba-tiba ada teman kita yang bilang eh, yang sebenarnya tanyanya biasa aja gitu. Tanyanya biasa aja, misalkan buat yang masih jomblo gitu kan. Eh, kamu udah nikah belum ya? Gitu. Kalau mungkin itu masih biasa ya, belum gitu kan. Jawabnya masih masih santai gitu. Tapi kalau tiba-tiba ditambah lagi, kenapa belum nikah? Pilih-pilih ya. Nah, terkesan mungkin orang yang berkomentar itu biasa aja gitu, nggak ada maksud atau tendensi apa, jadi kayak mungkin so akrab gitu, tapi sayangnya tidak tepat pada saat itu gitu untuk orang yang menerima komentaran seperti itu. Nah itu, nah qadarullah untuk sesosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun Rasulullah ini adalah manusia yang punya rasa baper juga, bayangin Rasulullah juga baper ya pas waktu dibilang bahwa Rasulullah ditinggalin sama Allah sampai Allah harus menurunkan surah Al-Duha terus disambung dengan surah Al-Insyirah. Jadi eh, jadi yang paling penting nanti di surah ini nih kita akan tahu ya bahwa sebetulnya tidak ada yang bisa mencegah satu ujian itu datang. Karena ujian itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kayak nggak mungkin kita berkelit dari ujian itu. Ya. Kalaupun kita akhirnya berhasil melewati ujian itu, mungkin sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bahwa memang kita bisa berhasil melewati itu. Gitu. Jadi kalau nah, terus lagi nanti ditanya, lalu apa dong usaha kita untuk menghadapi itu? Nah, di dalam Islam itu yang dilihat itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Jadi seberat apapun ujian, kita masih punya kesempatan untuk doa dan ikhtiar. Sekalipun doa dan ikhtiar terbaik itu tidak bisa membuahkan hasil yang seperti kita inginkan, tapi insya Allah, Allah pasti akan memberikan nilai dari ikhtiar dan doa yang sudah kita lakukan. Nilainya itu buat apa? Buat penambah catatan amal kebaikan kita uh, supaya kita bisa dapat tiket untuk masuk surga. That's it. Gitu. Ya. Ya. Seperti kisah se- sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Firaun yang sombong dan angkuh hingga mengaku sebagai Tuhan. Jadi di surah Thaha Allah berfirman, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Mirip ya seperti surah An-Nazi'at ya. Pergilah kepada Firaun, dia benar-benar telah melampaui batas. Qala rabbi shrah li sadri. Ya, dia Musa berkata, ya Tuhanku, rabbi shrah li sadri. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Ya. Jadi perhatiin deh, apa yang diminta Musa alaihissalam setelah Allah memerintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Pertama kali yang diminta oleh Nabi Muhammad, pertama kali yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam adalah agar beliau diberi kelapangan dada. That's it. Sebelum meminta yang lain. Setelah itu baru meminta agar beliau dimudahkan dalam mengungkapkan perkataan. Nah, saya kayaknya sering mengingatkan ini ya. Ketika kita ditimpa ujian, doa yang kita panjatkan kepada Allah bukan ya Allah selesaikan segera ujianku. Tidak. Bukan doa yang itu. Tapi doa yang pertama harus kita panjatkan adalah ya Allah berilah hamba kelapangan dada untuk menerima segala ujian. Berilah hamba itu kesabaran. Berilah hamba kesabaran untuk
kesabaran dan ketabahan untuk menghadapi segala ujian yang kau berikan. Itu dulu yang dipanjatkan doanya. Karena nih, kalau kita kita apa ya, kita perhatikan, hidup itu adalah perubahan dari satu episode ke episode lainnya. Ya. Hidup itu adalah bergulirnya satu episode ke episode lainnya. Dan namanya hidup, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi hidup itu dari ujian yang satu ke ujian yang lain. Itu aja. Ya. Lalu nah, kita tidak pernah tahu akhir dari ujian ini yang kita hadapi ini apa? Apakah sesuai dengan harapan kita atau malah kematian yang mengakhiri ujian ini? Ya, seringkali ada di antara kita yang ujiannya itu tidak akan pernah berakhir di dunia. Kecuali ujian itu baru berakhir kalau dia meninggal. Ya, untuk mereka-mereka yang qadarullah punya anak-anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus yang luar biasa ya. Kebutuhan khususnya luar biasa. Kayak saya, qadarullah ini punya beberapa link, punya teman dan santri yang kebetulan punya anak-anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khususnya itu udah kayak wow banget. Bukan sekedar autis. Kalau autis sebetulnya kayaknya untuk disebut berkebutuhan khusus ya enggak juga ya. Karena dia punya banyak kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh yang normal. Ini kebutuhan khususnya itu udah dia butuh suplemen khusus. Setiap saat dia dikasih kayak selang. Jadi dia tidak bisa minum, tidak bisa makan dan minum seperti halayaknya manusia biasa. Ya harus pakai selang. Bayang nggak sih? Harus pakai kadang-kadang harus pakai alat bantu nafas juga. Makanya selang itu tidak pernah lepas dari pipinya. Kadang-kadang suka lihat nggak sih yang suka ditaruh di pipinya itu. Segitunya. Itu adalah ujiannya dia. Tapi demi Allah, mereka tidak pernah berdoa untuk mengakhiri ujian itu. Kenapa? Karena dia tahu satu-satunya yang bisa mengakhiri ujian itu adalah kematian anaknya atau malah kematian dia. Jadi yang dipinta adalah cuman, ya Allah, berilah hamba kekuatan, kesabaran, ketabahan, umur yang panjang supaya bisa selalu mendampingi anaknya yang berkebutuhan khusus itu. Gitu. Jadi, ketika kita diberi ujian, jangan minta ujian itu segera diselesaikan. No, tidak. Jangan. Takutnya ketika kita minta Allah untuk menyelesaikan ujian kita malah nggak siap untuk menghadapinya. Kenapa? Jangan-jangan penyelesaian dari ujian kita adalah kematian kita. Atau kematian dari orang yang menjadi ujian kita. Gitu. Ya, takutnya kita malah nggak kuat untuk menghadapi itu. Ya, lihat tadi Nabi Musa alaihissalam ketika diberi ujian yang diminta pertama kali adalah kelapangan dada untuk menghadapi ujian itu. Kelapangan dada yang maknawi yaitu kekuatan dalam menghadapi cobaan, kesabaran dalam menghadapi gangguan, kelembutan dalam menghadapi celaan, serta akhlak mulia lainnya. Ya. Jadi itu sebetulnya yang paling dibutuhkan ketika kita menghadapi ujian. Nah, untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW ini ujiannya paling wow di antara manusia-manusia di jagat raya ini. Kenapa? Karena semua yang dimiliki oleh Rasulullah itu dilenyapkan sama Allah. Semua dari ayahnya. Rasulullah tidak pernah melihat ayahnya. Dari ibunya juga dilenyapkan. Meninggal duluan. Diasuh sama kakeknya Abdul Muthalib juga dipanggil Allah. Diasuh sama Abu Thalib
Abu Thalib juga dipanggil sama Allah, walaupun lumayan lama ya sama Abu Thalib. Kekasih yang paling dicintainya Khadijah juga diambil sama Allah. Anak-anak laki-lakinya semuanya diambil sama Allah. Kayak semua yang dimiliki Rasulullah itu kayak diambil. Nah, kebayang dong bagaimana level hatinya Rasulullah. Pasti hatinya tuh lapang, sesabar-sabarnya sabar. Ya, memang qadarullah Rasulullah ini pernah beberapa kali dicuci jantungnya. Benar-benar literally dicuci jantungnya, diambil sifat-sifat kotor yang ada di dalam dadanya. Ya, sama malaikat Jibril. Makanya itu pun Rasulullah masih baper, bayangan sih. Kalau Rasulullah tidak dibantu untuk dibersihkan hatinya, dilapangkan hatinya, Rasulullah itu manusia biasa loh ya. Kemungkinan besar mungkin Rasulullah bisa gila juga. Karena cobaannya di luar nalar, di luar kemampuan manusia biasa untuk menghandle. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Alam, bukankah nashrah, kami telah lapangkan laka bagimu sadrak. Sadraka itu adalah dadamu. Ayat 2. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na dan kami akan menurunkan angka darimu wizroka. Wizroka itu beban. Beban tuh anggapnya dipikul di ini ya. Kayak abang-abang yang memikul dagangan itu kan di pundak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na dan kami telah menurunkan wizrak, bebanmu, angka wizrak. Secara bahasa wizrun maknanya adalah dosa. Ada beberapa pendapat ahli tafsir tentang kata wizroka ya pada ayat ini. Kalau Imam Al-Qurtubi dan Al-Baghawi, sebagian ahli tafsir menafsirkannya dengan dosamu wahai Muhammad. Angka wizrok. Wizrok itu di dosa. Artinya dosa-dosa Nabi di zaman jahiliyah. Karena Nabi di zaman jahiliyah mau gak mau Rasulullah ini tinggal di lingkungan yang jahiliyah. Yang semuanya itu menyembah berhala. Yang mungkin makannya tidak dari makanan yang disembelih dengan basmalah dan lain sebagainya. Udah pasti Rasulullah SAW di zaman jahiliyah pernah terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Karena nggak tahu. It's okay, nggak tahu nggak apa-apa. Ya. Sebelum diutus menjadi seorang nabi, nah Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Anggota dari member of society. Anggota dari kafir Quraisy itu. Yang punya kebiasaan musyrik. Nah, ada juga yang menyebutkan wizrok itu adalah wizrok dosa umatmu yang membebanimu. Karena begitu perhatiannya Nabi kepada umatnya, sehingga seakan-akan Rasulullah ini ngerasa memikul suatu beban berat. Nah, Rasulullah ini Pak, kalau ada yang paling didoakan Rasulullah ini mendoakan hamba-hambanya. Rasulullah ini takut banget. Makanya cikal bakal kenapa ada telaga Al-Kautsar, karena Rasulullah perhatian banget sama followernya, sama umat Islam. Rasulullah pengen nanti umat Islam ini dibedakan. Terus umat Islam yang percaya kepada Rasulullah SAW juga, yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW, mereka diberikan welcome drink. Setidaknya selama menunggu di padang mahsyar, mereka tidak kehausan. Ya, nih. Salah satu sifat dari Nabi Muhammad SAW yang sangat care sama followernya adalah ada di surah At-Taubah tuh ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri berat terasa oleh penderitaan yang kamu alami, dia sangat menginginkan
keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah ini yang paling care sama hambanya. Paling apa ya? Paling nggak mau kalau hamba-hambanya ini terjerumus masuk ke neraka. Ya, makanya dicari bagaimana caranya supaya mereka ini umat Islam ini paling dikit lah yang bisa masuk neraka. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah nasrah kami telah lapangkan laka bagimu sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na kami telah menurunkan dan kami telah menurunkan angka darimu wizrak. Wizrak itu adalah bebanmu. Ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Saya yakin bunda-bunda ini banyak yang sudah hafal Al-Insyirah. Tapi qadarullah hafalannya itu salah karena salah spelling ya. Salah spelling nanti artinya beda ya. Alam nashrah laka sadrak. Nashrah haknya harus tipis tenggorokan tengah. Ya. Sadrak kaf sukun tuh kaf soal sukun bacaannya syiddah. Tertahan, ada aliran udara yang mengalir. Ya. Wa wada'na 'anka wizrak wa wada'na dan meringankan dan menurunkan beban darimu. Oke. Berikutnya alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha, alladzi anqadha, alladzi yang anqadha itu memberatkan, dhahraka itu punggungmu. Ya. Bayangkan ketika orang-orang yang jualan, tukang jamu atau tukang apa yang pakai ini, yang paling berat itu adalah punggungnya kan. Ya, mereka menahan beban. Ya, dibayangkan seperti itu. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi yang memberatkan, dhahrak punggungmu. Alladzi yang anqadha memberatkan, dhahrak punggungmu. Ya, yang memberatkan punggungmu. Ya. Jadi ini adalah jaminan dari Allah. Alam nashrah laka sadrak. Allah yang sudah melapangkan dadamu tidak hanya khususan kepada Nabi Muhammad SAW juga kepada kita yang ditimpa ujian. Wa wada'na 'anka wizrak. Kalau makin lama ujiannya itu terasa ringan itu karena Allah. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ujian yang memberatkan punggungmu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita doa, kalau kita curhatnya kepada Allah, mungkin ujiannya itu nggak selesai. Nggak selesai. Ya. Misalkan orang yang diuji dengan anak berkebutuhan khusus, anaknya tetap aja, tetap berkebutuhan khusus juga. Nggak selesai. Tapi apa? Tapi yang terjadi adalah kita jadi lebih lapang. Kita jadi lebih lapang untuk menghadapi ujian itu. Jadi kayak sama, ujiannya tetap sama, tapi kita jadi lebih santai aja. Jadi kadang-kadang kita suka lihat ya, ada orang yang kayaknya ujiannya tuh gede banget, tapi dia tetap bisa tersenyum dan lain sebagainya. Ya. Jadi nih kayak misalkan, oh ya ada beberapa nih. Misalkan ya untuk orang-orang tertentu ini based on true story juga. Jadi kayak ada orang-orang tertentu yang qadarullahnya dia belum diberikan keturunan. Doanya tuh dia bukan minta diberikan kelapangan untuk menghadapi itu, tapi lebih ya Allah segera berikan, segera berikan, segera berikan, segera berikan. Itu kan berarti dia kayak pengen mempercepat episode dia belum punya anak supaya buru-buru punya anak. Lalu apa yang terjadi?
Ternyata qadarullah kita nggak pernah tahu ya episode apa yang telah Allah siapkan di depan nanti. Ya, mm, boleh jadi ternyata anak yang diamanatkan kepada dia adalah anak yang khusus. Ada yang mungkin dia diberikan kembar. Kembarnya itu bukan hanya 2, tapi 3 atau 5. Itu kan berarti effortnya lebih berat lagi kan. Bayangin, kalau kita pengen buru-buru cepat-cepat pengen punya anak, padahal sebetulnya episode Allah menguatkan kita, Allah menyiapkan kita supaya kita siap untuk punya amanah anak yang mungkin yaitu diberikan kembar 5 atau mungkin anaknya berkebutuhan khusus. Jadi kalau dipercepat berarti kita proses belajarnya itu berkurang gitu. Jadi kalau kita sedang diuji sebetulnya itu adalah cara Allah mempersiapkan kita untuk menghadapi episode selanjutnya. Itu ya. Ada orang-orang yang diberikan ujian lama untuk menikah. Allahu a'lam bishawab. Siapa tahu jodohnya itu adalah seseorang yang mungkin butuh kesabaran ekstra untuk menghadapinya. Ya, butuh kesabaran ekstra untuk menghadapinya. Dan mungkin kalau dia ketemu sama jodohnya saat ini, dia nggak akan kuat. Karena dia belum punya kesabaran yang cukup untuk menghadapi itu. Ya, gitu. Oke. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak itu punggung. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na dan kami tinggikan laka bagimu dzikrak penyebutan namamu. Wa rafa'na laka dzikrak dan kami tinggikan laka bagimu dzikrak penyebutan namamu. Para ulama mengatakan bahwasanya ini merupakan kekhususan yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh para nabi lainnya. Kenapa? Rasulullah namanya ditinggikan. Oleh karena itu kita senantiasa mendengar pujian untuk Nabi Muhammad SAW ya. Sholawat. Nah, sebelum memulai ceramah biasanya ada sholawat dulu. Nabi Muhammad SAW disebut dalam khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, pembahasan-pembahasan hadis dan lain sebagainya. Ya. Nama Nabi Muhammad selalu digandengkan dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Digandengkan dalam tasyahud. Digandengkan dalam azan dan iqamat. Padahal azan sama iqamat ini hampir tak pernah berhenti berkumandang di muka bumi ini setiap waktu. Jadi jadwal azan itu berjalan terus seiring dengan berjalannya matahari. Jadi mungkin jam 4.30 di sini baru azan subuh, 4.31 di daerah lain itu baru azan subuh. Terus saja begitu. Ya. Ya, jadi satu-satunya manusia yang disebut-sebut terus, yang ditinggikan sebutannya ini cuma Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak ada yang lainnya. Ini kayak kayak membesarkan hati Rasulullah SAW. Rasulullah kan kayak udah hancur-hancuran lah ya. Semua yang dimilikinya tuh diambil sama Allah. Nah, tapi Allah membesarkan hatinya bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dan tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Allah tuh tidak akan pernah. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu dan membencimu. Disebutkan juga walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti hidup kamu tuh enak Rasulullah di akhirat. Bahkan disebutkan juga nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah sebelumnya. Bagaimana Allah menemukan Rasulullah dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan yatim, dalam keadaan bingung dikasih petunjuk, dalam keadaan eh, terus dalam keadaan
apa? Dalam keadaan tidak punya apa-apa, Allah cukupkan harta dan plus cuman Rasulullah SAW yang namanya itu punya namanya itu ditinggikan sama Allah. Bahkan selalu digandengkan dengan nama Allah. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Nah, ini habis itu ayat yang favoritnya nih. 5 dan 6 sama. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna maka sesungguhnya ma'a bersama al usri kesulitan yusra ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Afwan, roknya liwat. Fa inna ma'al usri yusra. Dipanjangin. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi artinya itu yang benar adalah bersama, bukan setelah. Ya. Jadi sebetulnya ketika Allah memberikan ujian pada saat yang bersamaan Allah sudah memberikan jalan keluarnya. Bagaimana kita menemukan jalan keluarnya? Ya jalanin aja. Jalanin aja sampai ketemu jalan. Sama kayak kita mau pergi ke satu tempat. Ya misalkan mau mudik gitu kan, mau mudik ke satu tempat yang jauh. Kita nggak pernah tahu apa yang akan dihadapi sepanjang perjalanan dari rumah kita di Ciputat sampai ke kampung halaman. Nggak pernah tahu. Di tengah jalan tiba-tiba ada macet. Macetnya parah. Macetnya benar-benar nggak jalan gitu. Nah, itu kan ujian. Tapi sebetulnya Allah sudah memberikan jalan keluarnya pada saat yang bersamaan. Cuman kita nggak akan bisa menemukan jalan keluarnya kalau kita nggak terus nyetir. Ya kalau kita bawa mobil sendiri, terus nyetir, jalan, mencari jalan keluar sendiri. Nah, gitu. Karena kan mungkin yang macet cuma di sebelah kiri. Ternyata sebelah kanan itu tidak macet. Gimana caranya kita bisa mencari jalan keluar ke sebelah kanan? Ya kita harus jalan. Gimana caranya bisa melipir ke kanan? Gitu. Ya, sama kayak kita dalam perjalanan tiba-tiba di tengah jalan itu ketemu terowongan. Terowongannya gelap gulita sekali. Kita berhenti sejenak. Tapi tujuan kita sebetulnya ada di balik terowongan itu. Jauh di sana. Nah, mau nggak mau kita harus tetap jalan. Dan bagaimana kita jalannya itu terserah kita. Mau kita jalannya lambat-lambat, it's okay. Sampai juga kok. Mau kita jalannya ngebut, nggak apa-apa. Jalannya ngebut lebih cepat, tapi lebih banyak resikonya. Atau kita malah nyerah. Aduh, aku nggak kuat lagi lah. Udahlah, aku berhenti di sini aja. Berhenti. Udah diam di situ. Dia diam aja. Nggak maju, nggak mundur. Ada juga yang memilih, udahlah, aku mau mundur aja lah. Aku nggak mau ke depan, aku mau balik lagi arah aja. Atau ada juga yang mungkin memilih jalan konyol, dia bilang, duh aku nggak kuat lagi, aku mau terjun aja. Dia memilih untuk terjun. Ya. Sekilas, persoalannya selesai. Sekilas. Tapi justru dia menambah persoalan baru, menambah persoalan yang lebih banyak ketika nanti di akhirat. Nah, yang orang kalau bunuh diri, udah pasti dia nanti akan banyak masalahnya nanti di akhirat. Udah pasti dia nggak mungkin masuk surga. Dan plus nanti orang-orang yang ditinggalkan bisa kocar-kacir. Nah, jadi kayak banyak banyak yang banyak masalah baru. Oke, ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat 6-nya sama, cuman beda fa-nya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Ini ada di surah Tolak kok nih.
Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Ya, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, wa anna nasra ma'as sabr. Dan sesungguhnya pertolongan datang bersama dengan kesabaran. Wa annal faruja ma'al karb. Kelapangan datang bersama penderitaan. Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, jadi ini yang harus kita tanamkan. Semua ujian yang datang kepada kita itu sebetulnya Allah sudah menyiapkan jalan keluar pada saat yang bersamaan. Bagaimana kita menemukan jalan keluar ini? Jalan. Kalau nggak jalan nggak akan ketemu. Gitu. Oke. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan bagimu sadrak, dadamu. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na, dan kami telah meringankan angka darimu wizrak, beban-bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan meninggikan bagimu dzikrok. Dzikrok penyebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa'idha, lanjut. Fa'idha faragta fansab. Fa'idha, maka apabila faragta, telah selesai, fansab, teruslah bekerja keras. Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta fansab. Maka apabila telah selesai, tetaplah bekerja keras. Ini ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir ya. Yang pertama maksudnya, jika engkau telah selesai dengan urusan akhiratmu, maka fokuslah dan seriuslah untuk ibadah selanjutnya. Ya. Jadi jika engkau telah selesai, ini kalau perkataan ulama salaf nih banyak. Jika engkau telah selesai dari sholat, maka seriuslah untuk berdoa. Habis itu berdoa. Jika engkau telah selesai dari tasyahud, maka berdoalah untuk dunia dan akhiratmu. Jika engkau telah selesai dari mendakwahkan risalah, maka tegaklah untuk berjihad. Berjihad apa? Berjihad untuk melakukan apa yang sudah dinasihati ke orang lain. Jika engkau telah selesai dari perkara wajib-wajib yang udah kelar, maka laksanakan sunnahnya. Jadi nggak boleh ongkang-ongkang kaki istilahnya. Ada juga pendapat kedua, faida faroghta fansab, maksudnya adalah apabila engkau telah selesai dengan urusan dunia. Jadi kan ini membuktikan bahwa hidup itu adalah bergulirnya dari satu ujian ke ujian lain. Ketika ujian kita yang sekarang selesai, siap-siap. Ujian yang lain akan siap datang menghadapi kita, menghadang kita. Dan kita harus siap menghadapinya. Fa'idha faragta fansab, maka apabila telah selesai fansab, teruslah bekerja keras. Ayat ini mengingatkan agar kita berkonsentrasi serius, fokus tatkala beribadah, bukan hanya konsentrasi dalam masalah dunia saja. Seseorang perlu dengan dunia, akan tetapi dia lebih butuh terhadap akhiratnya. Ingat, kehidupan dunia itu cuma sebentar saja. Kehidupan akhirat yang lama selama-lamanya. Ya, jadi 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia. Ya, jadi kalau bisa, dan wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita sebetulnya diciptakan di dunia ini, kita ada di dunia ini cuma untuk beribadah. Beribadah. Ini bukan berarti maksudnya sholat terus, ngaji terus, enggak. Maksudnya adalah apapun ikhtiar duniawi yang kita lakukan harus bisa memfasilitasi
akhirat kita. Kita kerja keras menjemput rizki supaya apa? Supaya kita mudah kalau mau zakat, supaya kita mudah kalau mau berkurban, supaya kita mudah kalau kita mau haji atau umroh. Gitu. Konsepnya itu seperti itu. Ya, bukan berarti dia doa doang di dalam masjid terus malas-malasan untuk bekerja, tidak. Uang itu memang hidup gimana ya nyebutnya ya? Uang itu memang bukan segalanya, tapi untuk hidup kita butuh uang. At least uang untuk membeli makanan. Bisa nggak kita makan tanpa uang? Bisa. Bisa. Kadang-kadang kita dapat rezeki ditraktir sama teman. Dapat rezeki dikirimin makanan sama tetangga. Itu. Itu rezeki minallah, rezeki dari Allah. Tapi apakah bisa kita terus-menerus kayak gitu? Nggak bisa. Karena kan konsepnya adalah dalam Islam itu adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita nggak punya uang, kita dapat rezekinya mau nggak mau dari belas kasih orang lain. Dari belas kasihan orang lain yang tangannya di atas memberi kita. Ya. Fa'idha faragta fansab. Maka apabila telah selesai, bekerja keraslah. Terus bekerja keraslah. Ini jadi intinya carilah akhirat, carilah para akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ya. Sampai ini ada di surah Jumuah ya. Jadi sebetulnya sholat Jumuah ini sunnah muakkad, sunnah yang sangat di sunnah yang hampir wajib sebenarnya buat 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 laki-laki kecuali dalam keadaan safar ya. Jadi kalau sakit atau apa tuh lihat dulu kalau dia masih bisa jalan ke masjid ya dia harus sholat. Dan begitu pula sholat Jumat tidak menjadi excuse untuk seseorang jadi bermalas-malasan bekerja. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Itu Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi, sehingga yang menakjubkan bukanlah seseorang yang terus-menerus di masjid, zikir, terus sujud, terus. Tetapi yang menakjubkan adalah seseorang yang berdagang, bekerja, 9 to 5, atau bahkan bekerja lebih lama lagi. Kemudian ketika tiba waktu sholat, dia tinggalkan dagangannya, lalu menegakkan sholat dan berkonsentrasi terhadap ibadahnya. Allah memuji orang-orang seperti ini. Kata Allah, rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdaganganmu dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang. Itu maksudnya pada hari kiamat. Jadi kita kalau mau iri, jangan cuma iri sama orang yang banyak hartanya. No. Irilah kepada mereka yang qadarullah diberikan kelapangan harta, diberikan kelapangan hati untuk saling memberi, tapi juga diberikan kelapangan waktu untuk beribadah kepada Allah. Dia sibuk, dia kaya raya, tajir melintir, tapi sholatnya cakep. Ya, sholatnya tepat waktu. Sedekahnya getol. Ya, lain-lainnya tuh getol sekali. Masya Allah bolak-balik ibadah haji. Masya Allah. Bolak-balik umroh gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau mau iri tuh sama orang yang seperti itu.
Ya, kalau mau iri sama orang yang seperti itu. Qadarullahnya, saya itu ada satu circle, oh salah satu kelas ya, satu orang itu tuh kita iriin rame-rame, tapi irinya iri yang baik ya, irinya yang baik. Masya Allah, dia diberikan kelapangan rizki, kebayang gak sih kelapangan rizki yang dia aslinya sebetulnya mungkin dia masuk masuk kategori tajir melintir ya. Tapi qadarullahnya dia tuh tidak punya tas branded sekelas LV gitu, enggak. Tapi sedekahnya tuh getol banget. Sedekahnya tuh getol banget. Dia tuh kayak gatel tangannya kalau nggak sedekah gitu ya. Qadarullahnya Allah izinkan dia untuk bolak-balik ke tanah suci. Tidak hanya umroh tapi juga haji. Kebayang nggak sih? Jadi dia tuh setahun, dalam setahun itu dia bisa umroh lebih dari 2 kali. Plus haji. Jadi tahun lalu dia sudah haji, tahun ini Masya Allah, Allah mudahkan dia untuk haji lagi. Hajinya apa qadarullah? Allah mampukan dia untuk furoda. Furoda. Nah, terus kan nggak boleh tuh haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Oh, kata siapa gitu kan. Umroh itu sebetulnya ibadah yang sama seperti kita sholat. Kita belum tahu apakah sholat sebelumnya itu diterima sama Allah atau tidak. Begitupun kita nggak tahu umroh sebelumnya itu diterima Allah atau enggak. Dan qadarullahnya, dia juga tidak menutup mata. Dia bolak-balik umroh dan haji, tapi dia juga bolak-balik mengumrohkan orang-orang di sekitarnya. Jadi dalam setahun dia mungkin bisa mengumrohkan sekitar 20 orang dan lain sebagainya. Masya Allah, itu makanya kita jadi kayak iri banget sama orang itu. Irinya iri yang positif. Qadarullah dia kaya raya, tajir melintir, girohnya untuk ibadah luar biasa, girohnya untuk menuntut ilmu agama luar biasa di tengah-tengah kesibukannya. Dan seperti kebanyakan biasanya orang-orang kaya kan lebih senangnya tuh flexing apa-apa yang dimiliki ya, dari mungkin barang-barang branded yang dimiliki. Enggak. Dia dia enggak, karena emang kayaknya enggak punya. Jadi barang-barangnya itu lebih ke barang-barang yang sederhana banget. Mobilnya pun sederhana pakai banget. Ya mungkin untuk orang sekelas dia mungkin harusnya mobil Mercy itu lewat lah ya. Ya, tapi dia mobilnya tuh masuk kategori jelek yang kadang-kadang pintunya tuh harus digeprak dulu baru bisa ketutup. Sesederhana itu dia orangnya. Tapi dia mementingkan uangnya itu digunakan untuk sedekah, untuk bolak-balik umroh dan haji, bolak-balik mengumrohkan orang. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma barik. Semoga kita diberikan kelapangan seperti itu. Dan balik lagi, kadang-kadang kita kira, ih, enak, dia mah udah kaya dari dulu. Kata siapa? Enggak, justru. Enggak. Dia justru bukan orang yang eh istilahnya kaya dari lahir gitu, enggak. Orang tuanya bukan orang yang kaya. Apakah dia pernah merasakan nggak punya uang sama sekali? Pernah. Sama, pernah benar-benar nggak punya uang sama sekali. Tapi amalannya adalah, amalan yang selalu dia pegang dari dulu adalah, sekalipun dia tidak punya, dulu waktu masih belum punya apa-apa gitu kan, dia tetap, dia itu yang diutamakan adalah sedekah. Walaupun dia istilahnya buat makan aja Senin Kemis buat dia, tapi sedekahnya tetap jalan. Sedekahnya tetap jalan, dan walaupun dia Senin Kemis makannya, kebayang gak sih Senin Kemis makan tuh gimana sih? Yang sekarang makan belum tentu besok bisa makan gitu kan. Itu dia tetap bela-belain gimana caranya dia bisa berkurban tiap tahun. Qadarullah, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan perniagaannya, eh, terus dia akhirnya perniagaannya yang sekarang itu bisa membiayai ibadahnya dia, bisa memfasilitasi ibadahnya dia, bisa memfasilitasi sedekahnya dia. Lebih banyak lagi dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau sedekah, memberi itu jangan nunggu sampai kaya. Jangan nunggu sampai kaya. Justru mungkin sedekah itu yang insya Allah memudahkan kita untuk bisa bersedekah lebih banyak lagi. Bisa bersedekah lebih banyak lagi berarti dengan jalur kekayaan itu ya. Jadi konsepnya sebenarnya gini ya, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain,
itu insya Allah bukan hanya pahala langsung dari Allah, tapi juga ada doa-doa baik dari orang-orang di sekitar kita yang sudah kita bahagiakan. Mau nggak mau, orang-orang yang pernah kita berikan kebaikan kita, walaupun cuman kecil, ya ampun, cuman istilahnya cuman ditraktir minum es, cuman ditraktir minum seblak, tapi dengan sukacita orang yang ditraktir itu seneng, bilang jazakillah khair ya, jazakillah khair itu efeknya dahsyat loh. Jazakillah khair itu artinya adalah berikan balasan yang baik, berikan sebaik-baik balasan dari Allah. Maka Allah sendiri yang akan mengatur balasan apa yang cocok untuk dia. Gitu. Makanya orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah meninggal itu, ketika mereka sudah meninggal, orang atau dia sudah melihat kiamat, apa yang paling disesalkan oleh orang-orang itu? Mereka, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa, mereka menundukkan kepala di hadapan Tuhannya, Rabbana absarna, ya Tuhan kami sudah melihat, wa sami'na, sudah mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami, na'mal salihan, agar kami bisa beramal soleh. Inna muqinun. Sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yakin. Jadi kalau ada orang yang udah mati, dia minta dibangkitkan lagi. Hal pertama yang dia pintakan adalah dia pengen bangkit lagi supaya bisa beramal soleh, supaya bisa lebih banyak sedekah, supaya bisa lebih banyak berbuat baik kepada orang lain. Karena perbuatan baik itu sebenarnya kita kalau melakukan perbuatan baik bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ya, biar bagaimanapun apa eh, ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan berbalik lagi ke kita. Ya, hal jazaul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Hal jazaul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Itu pasti akan berbalik lagi ke kita. Makanya banyak orang-orang di luar sana yang qadarullahnya apa ya namanya? Dia itu sebetulnya non-muslim, tapi baiknya minta ampun. Qadarullah baiknya minta ampun. Dia ketika hari raya Idul Fitri, dia pengeluarannya juga banyak. Kenapa? Dia gunakan untuk membagi-bagikan, misalkan membagi-bagikan sembako untuk orang-orang sekitarnya. Padahal kan dia non-muslim. Terus pada waktu hari raya kurban, lagi-lagi dia beli hewan, tidak bisa diartikan hewan kurban ya untuk dia ya. Dia beli hewan untuk disedekahkan, dagingnya disedekahkan untuk masyarakat sekitar situ, karena di situ mungkin Islamnya banyak tapi nggak banyak yang berkurban. Akhirnya harus dia ikut beli hewan kurban. Tuh. Nah, itu kan udah pasti dia jadi kayak banyak disumpahin sama orang-orang sekitar yang sudah dibaikin sama dia. Disumpahin pokoknya gimana caranya dia supaya masuk surga atau semoga Allah membalas kebaikan, semoga dan lain. Makanya banyak orang-orang seperti itu qadarullah di akhir hayatnya dia jadi masuk Islam. Jadi kayak Allah tuh nggak ikhlas kalau segala kebaikan dia itu tidak berbalas di surga. Ya. Faida faragta fansab, maka apabila faragta telah selesai fansab itu maka teruslah bekerja keras. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu farghab, engkau berharap. Farghab. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Kita kalau menggantungkan harap, satu-satunya tempat untuk menggantungkan harap cuman kepada Allah. Jangan menggantungkan harap kepada suami. Berharap supaya dia setia sampai mati.
berharap dia supaya baik romantis, nggak akan bisa. Tapi kalau kita menggantungkan harap kepada Allah, ya Allah, misalkan ya Allah berikan hamba orang-orang sekitar hamba yang positif, yang selalu menemani hamba dalam suka dan duka. Maka ketika Allah mengambil suami kita, Allah berikan teman-teman solehah di sekitar kita yang selalu menghibur kita. Maka ketika di masa tua ya qadarullah kita sudah tidak punya anak, tidak punya suami, Allah kirimkan orang-orang yang menemani kita. Entah itu Masya Allah santri-santri ya qadarullah, siapa tahu di suatu hari nanti kita punya 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 pesantren gitu, atau bisa aja, atau kita punya anak-anak didik gitu kan. Nah, balik lagi ya, kalau di dalam Islam itu sebetulnya tidak mengenal anak adopsi ya, sebetulnya tidak mengenal anak adopsi karena satu dan lain hal, anak adopsi itu suatu hari nanti bisa menjadi tidak mahram. Kalau anak laki-laki bisa jadi tidak mahram untuk perempuan. Kalau anak perempuan bisa jadi tidak mahram eh, untuk untuk bapaknya nanti kan. Jadi kayak ada suami istri, terus dia mengambil mengadopsi anak. Nanti kalau anaknya itu perempuan, nanti dia jadi tidak mahram dengan si bapak angkat itu. Sampai kapanpun tidak akan bisa gitu. Nah, makanya apa ya namanya? Itu kenapa? Karena Allah ini menjaga banget naturalnya manusia, ada ketertarikan antara lawan jenis ya, laki-laki dan perempuan. Naturalnya itu seperti itu. Itu makanya dijaga sedemikian rupa. Dijaga sedemikian rupa lewat rules tentang mahram. Mahram. Ya. Ipar itu juga bukan mahram. Makanya masih boleh ada pernikahan aslinya. Makanya kenapa ada film apa? Ipar adalah maut. Ya, that's true. That's true. Kalau kita punya kakak perempuan, ya, maka kita tidak boleh kakak perempuannya itu misalkan dia sudah punya suami, terus kita tidak punya suami. Kita tidak boleh tinggal di rumah kakak perempuan. Kalau mau tinggal, tinggallah di rumah kakak atau adik laki-laki. Ya. Karena konsepnya itu adalah tetap Allah mengatur sekali itu bahwa eh, antara yang bukan mahram tidak boleh di dalam satu tempat. Mau nggak mau, jalaran tresno soko kelino. Cinta itu berawal ya dari ya karena kebiasaan ketemu. Allah eh bu, eh, mungkin itu biasa aja, tapi kemudian ada setan dashim yang kemudian menjadi orang ketiga di antara mereka dan akhirnya menggoda sehingga bisa kejadian gitu ya. Jadi usahakan banget nih eh, eh, bunda-bunda yang sekarang mungkin masih harus tinggal bersama dengan keluarga yang lain. Nah, ini yang dijaga adalah ini. Nah, insya Allah Allah mampukan supaya bisa tinggal terpisah ya, terpisah dari keluarga yang masuk kategori tidak mahram. Ya, karena ini untuk menjaga juga untuk eh, menjaga marwah dari keluarga itu sendiri. Ya, apalagi sama sepupu aja itu bukan mahram. Jadi kalau kita ketemu sama sepupu, maka kita nggak boleh lepas hijab, nggak boleh lepas hijab. Apalagi cuman ipar. Ipar itu nggak ada hubungan darah sama sekali. Ya, jadi insya Allah akan lebih banyak setannya di situ. Tes, bentar, saya share. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Alam, bukankah nasroh telah kami lapangkan laka bagimu sodorok dadamu. Alam nasroh laka sodorok. Ya, sodorok, dalnya ini adalah kolkolah pantun.
kafnya itu tidak ada sifat pantul, tapi dia ada sifat syiddah, tertahannya suara keluar hembusan udara waktu mengucapkannya. Sodorak, sodorak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na, dan kami telah meringankan angka darimu wizrak, bebanmu. Wa wada'na, nunnya 2 harokat matabi'i, angka. Nun sukun ketemu kaf itu ikfa. Wa wada'na pakai ain ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Ayat 3-nya. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi, yang angkodo itu membebani, dhahrak itu punggungmu. Alladzi itu ada matabi'i ya, bertemu dengan alif, tidak dalam satu kata, ditandai dengan huruf alis, itu artinya majaz munfasil. Bisa dibaca 2 sampai 5 harokat. Ada juga yang menyebutkan 2, 4, 6 harokat. Angqadha, nun sukun ketemu qaf itu ikfa. Dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Oke. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, dan kami tinggikan laka bagimu dzikrak, penyebutan namamu. Wa rafa'na, nunnya matabi'i 2 harokat, dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. 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 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sama inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudahan yusra ini adalah mad iwad ya, dibaca agak panjang karena kata tanwin berubah menjadi mad tabi'i harokat fathah. Fa idza faraghta fansab. Fa idza, dalnya 2 harokat mad tabi'i, faraghta pakai ghain ya, ghain itu agak ngerok, faraghta. Fansab, nun sukun ketemu shad agak ditahan karena dia ikfa. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Maka apabila faraghta fansab, telah selesai, fansab, teruslah bekerja keras. Ya. Satu lagi. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu farghab, berharap. Wa ila rabbika farghab. Lagi. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Oke. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Selesai Al-Insyirah. Oke, apakah ada pertanyaan Bunda-bunda solehah tentang surah Al-Insyirah? Iya, ada pertanyaan. Kenapa Bunda Ucu? Afwan, baru lihat. Misal ada seorang A yang berjanji akan memberikan bantuan biaya sekolah kepada seorang anak. Namun saat dananya diperlukan, A menjawab lupa. Asumsinya A mampu baru menjual rumahnya yang nilainya kemudian A wafat.
Apakah hal ini termasuk contoh surah Al-Lail ayat 89? Apakah ini termasuk dalam hutang karena bentuknya janji bukan uang secara fisik? Ya, itu merupakan hutang juga, janji. Ya. Terus, apakah ini termasuk dalam surah Al-Lail ayat 8 dan 9? Tentang ciri orang-orang yang bakhil. Yes. Kadang-kadang kita tuh kalau terlalu sayang sama satu harta, nah, biasanya tuh gini, biasanya tuh seringnya tuh orang tuh berjanji, berjanji itu ketika dia tidak punya kemampuan untuk melaksanakan janji itu, ya, ya kayak orang tuh menjanjiin sesuatu kadang-kadang karena dia ya kayak mustahil lah ya gitu, nggak mungkin lah, impossible untuk seperti itu gitu kan, makanya dia berjanji. Nah, terus eh nah akhirnya dia berjanji. Nah, ketika ketika kemampuannya ada, itu kayak dilupa-lupain karena dia mungkin merasakan betapa susahnya untuk mendapatkan itu semua. Gitu. Oke, Insya Allah bisa menjawab ya. Ya, itu termasuk dari itu. Jadi dia ngerasa bahwa biasanya orang kalau nazar ya, kayak nazar misalnya, nanti aku kalau punya uang segini, nanti aku nanti akan mau kasih kamu ya. Nanti kamu aku berangkatin haji deh gitu kalau aku punya uang segitu. Qadarulahnya, hasil kerja kerasnya dengan seizin Allah membuahkan hasil. Dia jadi punya uang segitu. Tapi setelah punya uang segitu dia jadi agak sayang. Jadi agak sayang. Aduh, aku susah banget loh dapetin ini ya. Jadi kayak dilupa-lupain. Nah itu insya Allah itu malah jadi hutang yang akan terus ditagih nanti kalau dia di akhirat. Nah, apa? Bagaimana bahasanya jika minta kesembuhan bagi orang yang diberikan sakit. Nah, diberikan sakit. Tahu nggak kalau seseorang itu diberikan ujian sakit, itu sebetulnya adalah Allah itu sedang menghapuskan dosa-dosanya. Allah itu sedang menghapuskan dosa-dosanya, ya, lewat ujian sakit itu. Jadi kayak kita mempercepat supaya sakit itu kelar, sama aja pingin mempercepat proses penghapusan dosa itu. Takutnya belum paripurna, belum selesai, dosanya belum kelar semuanya, tapi sudah buru-buru pengen diselesain gitu. Nah, doanya gimana? Doanya gimana? Nah, ini ada beberapa doa. Ini doanya kayaknya suka suka di copy paste sama Bu Selfie deh kalau ada yang sakit. Allahumma rabban nasi ashibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifa'an la yughadiru syaqaman. Ya Allah, Tuhannya manusia, hilangkanlah rasa sakit, sembuhkanlah, Engkaulah zat yang menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Nah, itu salah satu doa yang dianjurkan. La ba'asatu hurun insyaallah, itu juga tidak mengapa, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Nah, gitu, doanya tuh sesimpel itu. Ya, jadi mungkin doanya biasanya kalau ada yang sakit, eh, doa itu la ba'as tatahurun insya Allah, terus saya bisa tambahkan insya Allah diberikan kesabaran ya untuk menghadapinya. Insya Allah nanti Allah akan bantu untuk diberikan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Itu kan roba asaban nasi, nah gitu. Nah itu mungkin bisa dihafalkan tuh doa yang suka dikopas sama Bu Selfie. Ditambah lah bahasa tahurun insya Allah. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan lagi? Baiklah.
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu wabarakatuh. khairan, Ustazah. Ya, admin.